وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita membaca ta'liq atau syarah dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Khalil Harras rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada ucapan penulis rahimahullahu taala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi thumma rusuluhu sadiquna al-musaddaqun. Dan cetakan yang lain masdukun, sama saya. Kalau dalam Al-Majmud Fatawa ucapan Ibnu Taimiyah ini masdukun. Ya, masdukun. Dalam cetakan yang lain musaddaqun. Artinya kalau masdukun itu sesuai dengan hadits. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika beliau menyampaikan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqu al-masduq. Telah menceritakan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah shadiq, orang yang jujur, dan masduq, dan dibenarkan ucapannya. Orangnya jujur dan ucapannya dibenarkan. Itu masduq artinya. Jadi kalau cetakan yang masduq itu lebih dekat dengan hadits. Tapi memang ada sebagian cetakan yang sampai kepada kita harokatnya musaddaqun. Ya kan, kalau gundul ya bisa dibaca masdukun, bisa dibaca musaddaqun. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun wa lihadza qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul wa sallama al mursalin li salamati ma qaluhu min naqsi wal aib. Baik, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa innahu, karena Allah Subhanahu wa taala lebih faham atau lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan lebih mengetahui tentang selain Allah. Maksudnya Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah lebih tahu tentang selain Allah dari makhluknya. Paham? Ini kan kalau kita sebutkan kalimatnya seakan-akan ada sambungannya sebelumnya, ada kalimat sebelumnya, karena langsung karena Allah. Ya, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kalimat sebelumnya kan jelas. Kalimat sebelumnya iya. Kata beliau, ahlus sunnah la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Ahlus sunnah tidak melakukan ilhad pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tidak membagaimanakan sifat Allah, dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan untuknya, tidak ada lawan untuk Allah, dan tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Dan juga, nah ini dia, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya. Ya kan? Jadi masih bersambung ini ta'lil. Sebab ya, kenapa ahlus sunnah metode beriman mereka, cara beriman mereka kepada sifat-sifat Allah seperti itu. Karena memang Allah tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya, sehingga ahlus sunnah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah tidak ada samanya. Paham? Dan mereka tidak menolak sifat-sifat itu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Maksudnya ketika Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran, ya itu dia. Itulah Allah. Paham ya? Allah mengkhabarkan tentang dirinya sendiri. Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Berarti itulah Allah. Karena Allah
lebih tahu tentang dirinya, kata beliau, wa bi ghairi, dan Allah lebih tahu tentang selain Allah dari makhluk. Allah yang tahu kapan kita meninggal, Allah yang tahu kapan kita lahir, Allah yang tahu bagaimana kita dilahirkan, Allah yang tahu bagaimana rezeki kita di dalam perut. Sebelum kita dapatkan semua itu, Allah yang lebih tahu. Jelas ya? Allah yang lebih mengetahui dari diri kita di bumi mana kita mati. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jelas ya? Ini masih ta'lil sebelumnya sebab. Dan Allah asdaqu qilan, dan Allah kata beliau lebih yang paling jujur ucapannya. Malaikat berucap, manusia berucap, Allah berucap. Tapi Allah yang paling benar ucapannya. Selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa keliru. Ada lupa, ada ketidaksengajaan, ada kekeliruan dalam berucap. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya adalah ucapan paling benar. Ya, ini yang biasa disebutkan orang ketika bisa mengaji, sadaqallahul adzim. Artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam Al-Qur'an, wa man asdaqu minallahi haditsan, wa man asdaqu minallahi qila. Dua-duanya dalam surah An-Nisa. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya dari ucapan Allah. Dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Allah ucapkan, katakan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, Allah punya pendengaran, punya penglihatan, itu benar. Paham ya? Wa ahsanu haditsan, dan paling baik ucapannya min khalqihi daripada makhluknya. Tsumma rusuluhu shadiqunal masduqun. Kemudian rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu shadiqun, jujur. Masdukun, benar ucapannya. Maksudnya apa? Karena sifat-sifat Allah tidak hanya didapatkan dalam Al-Quran. Bukan cuma Allah sendiri yang khabarkan tentang sifatnya. Ada juga sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan melalui lisannya para Rasul. Apakah ini sifat Allah Subhanahu wa taala hanya diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallam? Hanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan sifat-sifat Allah kepada umatnya? Tidak. Nabi Musa alaihissalam juga mengkhabarkan kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam juga mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga mengkhabarkan tentang keagungan dan sifat-sifat Allah kepada umatnya. Nabi Hud, Nabi Saleh, semua. Makanya di sini Ibnu Taimiyah mengatakan kemudian para rasulnya, semuanya. Ya. Kata Allah kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu wahyunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, saya pilih kamu. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan kepadamu. Innani, saya, anallah, adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah selainku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Tuh lihat ya, Allah khabarkan dirinya tentang keesaan dan keagungannya. Dan maha satunya Allah, ahadiyah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itulah yang Nabi Musa khabarkan kepada Firaun. Jelas ya? Di antara yang Nabi Musa khabarkan kepada Firaun bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini di antara sifat Allah. Buktinya mana kalau yang Nabi Musa sampaikan kepada Fir'aun adalah Allah di atas? Ucapan Nabi Musa kepada menterinya, perdana menterinya. Ya Haman, ibni li sarha la'alli ablugul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadziba. Wahai Haman, perdana menterinya, buatkanlah saya bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Untuk apa? Lali ablugul asbab, supaya saya jadikan dia tangga sebab naik ke atas. Untuk apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar saya bisa lihat Robnya Musa. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa di antara dakwah Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Nabi Musa mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwa Allah di atas. Jelas? Makanya
Dia mau naik ke atas. Seandainya misalnya Nabi Musa mengatakan Allah Rabbku di mana-mana, tidak mungkin Firaun suruh ke atas, minta dibangunkan ke atas. Kalau Nabi Musa kabarkan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, maka Firaun akan mengatakan, "Haman, cari Allah di sana." Rabbnya Musa berpencar. Ya, makanya kata para ulama, siapa yang man-athbata fauqallah subhanahu fauqiyah Allah Subhanahu wa taala fahuwa musawi. Wa man nafaha fahuwa fir'auni. Kata para ulama, siapa yang menetapkan Allah di atas, maka dia musawi, pengikut Musa. Siapa yang menolaknya, mengatakan Allah di mana-mana, tidak di atas, fahuwa fir'auni, pengikut Fir'aun. Kenapa? Karena memang Fir'aun tidak mau. Makanya di akhir ayat kata Fir'aun, wa inni la'adhunnu kadhiba. Karena saya yakin dia itu bohong. Dengan khobarnya bahwa Robnya di atas. Saya mau lihat, betulkah itu ada di atas? Berarti Firaun menolak bahwa Allah di atas. Makanya dia ingin pembuktian, ada tidak dia Robnya Musa di atas. Karena ada penolakan bahwa itu tidak betul. Paham ya? Ini contoh ya bahwa Nabi Musa alaihissalam mengkhabarkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau katakan para rasul itu jujur dan ucapannya dibenarkan. Makanya mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah dalam hadis sama keimanan mereka dengan Al-Quran. Tidak ada pengurangan. Maksudnya mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah dalam Al-Quran seyakin-yakinnya. Adapun dalam hadis yakin tapi kurang yakin. Tidak. Sama keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Jelas ya? Tidak ada perbedaan. Karena ini dia. Rasul itu jujur. Benar ucapannya. Ini maksudnya disebutkan juga ya. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah ma la ya'lamun. Dari apa-apa yang mereka tidak tahu tentang Allah. Mereka katakan Allah salah satu dari yang tiga. Bentuk ilhad. Mereka katakan Allah tidak punya tangan karena mengharuskan nanti ya punya jari-jari dan punya tulang-tulang dan seterusnya seperti jari, kuku dan semisal itu. Ini berucap asal tanpa ilmu. Mereka katakan Allah tidak berbicara karena mengharuskan nanti butuh tenggorokan dan semisal itu. Ini ilhad. Faham? Kita sudah jelaskan makna ilhad. Apa kesimpulannya ilhad? Semua bentuk penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah itu bentuk ilhad. Jadi ada bentuk ilhad menolak langsung ayatnya, ada bentuk ilhad memalingkan ayatnya, ya. Ada bentuk ilhad juga sebagaimana orang-orang musyrikin yang menamakan sembahan mereka dari nama Allah. Ini ilhad. Pokoknya semua penyimpangan tentang asma wa sifat ilhad. Tinggal lihat bagaimana bentuk penyimpangannya. Penolakankah? Dengan metode takwil kah? Memalingkan ayat, mempelintir ayat? Atau menyerupakan Allah dengan makhluk? Ini semua untuk ilhad. Ya? Ya. Tapi makanya seorang salaf mengatakan, "Ma salimallahu min bariyatihi wa la nabil huda fa kaifa ana?" Allah tidak selamat dari cercaan makhluknya. Tidak pula nabi yang membawa petunjuk, bagaimana dengan saya? Maksudnya Allah dengan kemuliaannya, dengan keagungannya juga pun tidak selamat dari cercaan makhluk. Maksudnya di antara celaan yang mereka lakukan, di antaranya mereka mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Maksudnya ini bentuk celaan kepada Allah, untuk ilhad. Tapi walihada qala subhanahu walihada qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanallah. Ini ilmu yang dalam dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau bawakan cuma 3 ayat. Semuanya 3 ayat ini ya membenarkan ucapan beliau bahwa Allah benar ucapannya, ya, lebih tahu tentang dirinya, dan Rasul itu
yang mengkhabarkan tentang Allah adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Kalau begitu, hasilnya cuma satu. Wajib mengimani apa-apa yang ada dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Dalilnya, Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Rabbmu, Rabbi. Kalau ada yang tanya, kenapa ini langsung Rabbi, bukan Rabbu. Ya dia pengganti dari Rabbik. Kalau bahasa Arabnya badal. Mengikuti i'rab sebelumnya. Contoh. An amiril mu'minin Abi Hafsin. Bukan Abu tapi Abi. Kenapa? Karena sebelumnya juga i'rabnya seperti itu. Amiril mu'minin Abi Hafsin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Rabbmu. Siapa Rabbmu? Rabbil Izzah. Rabb pemilik. Ya. Sifat kemuliaan izzah. Maha suci Rabbmu dari apa yang mereka sifatkan. Siapa mu di sini? Mu, kamu siapa? Saya ulang ayatnya. Subhana rabbika. Maha suci Rabbmu. Rabb yang memiliki kemuliaan. Maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Siapa mu di sini kamu? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dikhitab Nabi kita Muhammad sallallahu. Maha suci Rabbmu yang Muhammad dari apa yang mereka sifatkan. Mereka sifatkan Allah punya anak, maha suci Allah dari itu. Mereka sifatkan Allah punya tandingan, punya lawan, maha suci Allah dari itu. Kita mengambil pelajaran di sini, walaupun nanti disebutkan oleh Syekh, tapi tidak apa-apa kita sebutkan duluan. Subhana, kata subhana yang kita baca dalam selepas sholat, ya, subhanallah, itu bentuknya, kalimatnya penetapan, tapi maknanya penafian. Kalau yang pernah ikut pelajaran kita Qaidul Musla yang kita selesaikan alhamdulillah binikmati timus shalihat, situ disebutkan kaidah tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini kalau saya tidak salah ingat kita sudah bahas juga di dalam Lum'atul I'tiqad bahwa penafian sifat Allah dalam Al-Qur'an itu dua. Secara umum. Ada sifat yang bentuknya penetapan dan ada sifat yang bentuknya peniadaan. Bisa dipahami? Kalau yang ikut ilmu salah, murojaah. Yang tidak ikut, ya alhamdulillah dapat ilmu baru. Jadi sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dua bentuk secara umum. Ada bentuknya penetapan dan ada bentuknya apa? Peniadaan, penafian. Contohnya penetapan, Allah sebutkan Allah punya pendengaran, punya tangan, punya wajah, punya ya penglihatan, punya ilmu, punya kudrah, kemampuan, ya, punya rahmat, ditetapkan semuanya. Maka kewajiban kita menetapkan sifat itu tanpa menguranginya dan tanpa menyamakan dengan makhluk. Selesai ya? Sifat bentuk kedua, bentuknya peniadaan. Allah tidak tidur. Di mana ayat ini Allah tidak tidur? Hah? Ayatul Kursi. La takhudhu sinah wala naum. Allah tidak tersentuh sedikit pun dari ngantuk dan tidak tidur. Allah nafikan dari dirinya apa? Hah? Sifat apa? Ngantuk dan tidur. Apa kewajiban kita? Juga menafikan. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Allah nafikan dari dirinya apa? Lemah. Kelemahan. Ketidakmampuan. Ketika Allah sebutkan dalam surah Qaf tentang penciptaan langit dan bumi, iya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari. Setelah itu kata Allah, wa ma massana min lugub. Sama sekali kami kata Allah tidak disentuh dengan rasa letih. Rasa capek, letih. Penetapan atau penafian? Semuanya. Penafian. Jelas? Ini dua bentuk sifat Allah dalam Al-Quran. Sifatnya ditetapkan dan sifatnya dinafikan. Kewajiban kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan sejauh-jauhnya apa yang Allah nafikan dari dirinya. Paham ini, kawan? Paham? Nah, yang paling banyak dalam Al-Quran adalah penetapan. Penetapan paling banyak. Paham ya? Penetapan paling banyak. Penafian
Sebutkan sedikit. Tapi ingat, ini ada ilmu penting. Ketika kita disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat yang bentuknya penafian atau peniadaan, yang wajib bagi kita bukan cuma menafikan sifat itu. Wajib bagi kita untuk menetapkan lawannya secara sempurna. Kenapa? Karena sifat penafian itu bukan itu yang Allah inginkan semata-mata. Yang Allah inginkan adalah lawan dari sifat itu secara sempurna. Makanya disebutkan dalam bentuk penafian. Yang Allah inginkan adalah lawannya. Paham? Ketika Allah sebutkan kesempurnaan, ketika Allah ingin sebutkan kesempurnaan hidupnya Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Saking sempurnanya hidup Allah, Allah sebutkan, Allah nafikan lawannya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak disentuh dengan ngantuk dan tidur. Kenapa? Karena sempurnanya kehidupannya. Bisa dipahami? Jadi disebutkan dalam Al-Quran sifat yang bentuknya peniadaan, penafian, tujuannya adalah agar kita tetapkan lawan itu. Paham? Karena penafian itu, ikhwan sekalian, ada dua dalam bahasa Arab. Ada penafian yang tidak ada sifat pujian. Ingat bahwa sifat-sifat Allah semua sifatnya pujian, bentuknya pujian. Baik itu sifat yang penetapan tadi yang paling banyak atau sifat yang bentuknya penafian. Dua-duanya sifat kesempurnaan dan pujian. Paham? Kalau bentuknya penetapan, pendengaran, ilmu, kemampuan, ini jelas pujian. Karena buktinya kalau dia tidak ada, kalau dia tidak ada pasti kurang. Coba manusia saja, coba Anda mendengar, Anda melihat kurang. Jelas ya? Jadi nampak pujiannya di situ. Nah sekarang, sifat penafian. Di mana letak pujiannya? Saya jelaskan sedikit dulu. Di dalam bahasa Arab, penafian ada dua bentuk. Ada penafian yang bentuknya semata-mata penafian. Tidak ada kemuliaan, pujian di baliknya. Contoh, saya sebutkan tentang Muhammad. Muhammad bukan tukang bekam. Muhammad bukan tukang sampah. Muhammad bukan tukang sapu. Bukan tukang bersih-bersih. Apa yang saya inginkan dari penafian ini? Tidak ada. Semata-mata saya nafikan dia bahwa dia tukang bekam, bukan tukang bekam, bukan tukang sapu, bukan tukang bersih-bersih. Paham? Tidak ada pujian di balik itu. Semata-mata penafian yang diinginkan. Bedakan dengan Muhammad tidak pelit. Muhammad tidak bodoh. Muhammad itu orangnya tidak tergesa-gesa. Apa yang saya inginkan di situ? Ketika saya katakan tidak pelit. Untuk memuji beliau bahwa dia ini orangnya sering bersedekah. Ya kan? Nah, pujian yang kedua ini yang ada dalam Al-Quran. Adapun pujian bentuk pertama yang tidak ada pujian, adapun penafian yang bentuk pertama yang tidak ada pujian di baliknya, itu tidak ada dalam Al-Quran. Paham sampai sini, kawan? Kenapa? Kembali yang tadi, bahwa penafian itu yang Allah inginkan adalah lawannya. Makanya Ahlus Sunnah akidahnya ketika disebutkan dalam ayat tentang penafian itu, nafikan dulu, kemudian tetapkan lawannya secara sempurna. Kalau ditanya kenapa? Karena itulah yang Allah inginkan. Bisa dipahami? Bisa paham semua? Bisa saya tanya? Coba ya. Coba. Lam yalid walam yulad. Apa artinya dulu? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Penafian tidak? Penafian. Kira-kira pertanyaannya, Allah untuk menetapkan apanya? Maksudnya kesan bagaimana? Ahsan tabarakallah fiik. Untuk menjelaskan ahadiyah Allah. Ya, saking sempurnanya, maha tunggalnya Allah, anak dan orang tua tidak ada. Bahkan Allah jelaskan, walam takun lahu sahibah, tidak ada istri. Kita, bawa gue butuh istri. Ya, tidak ada. Stres orang kalau tidak ada istri.
Kenapa? Karena menyembunyikan manusia butuh dengan itu. Allah sempurna, tidak butuh siapapun. Orang tua tidak butuh, anak tidak butuh. Kenapa? Kesempurnaan esanya Allah, kemaha tunggalannya Allah, sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Ahadiyah namanya kalau bahasa Arabnya. Dari kata ahad. Paham ya? Nah, jelas? Saya coba lagi. Hah? Di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'jizahu an syai' fis samawati wal fil ard. Tidak ada sedikit pun, penafian ya. Tidak ada sedikit pun yang membuat Allah lemah dengan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maksudnya tidak ada yang melemahkan Allah, tidak ada yang Allah tidak mampu. Ini penafian untuk menetapkan apa? Kesempurnaan apa? Kekuatan Allah dan kemampuannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa sedikit pun. Kesempurnaan apa? Ini saya tanya ini peserta Qaulul Musla ini. Subhanallah, itu Qaulul Musla kitab yang luar biasa. Saya ulangi, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa sedikit pun. Kesempurnaan apa? Maha mengetahui, maha ilmu, sifat ilmu bagi Allah. Saking sempurnanya ilmunya lupa tidak pernah. Jadi pahami? Nah, itu seperti itu. Seperti itu ya. Taib. Nah, tapi ada ini yang saya inginkan sebenarnya, makanya ini pendahuluan. Kata subhana bentuknya penetapan, tapi hakikatnya penafian. Coba artikan. Subhanallah, maha suci Allah. Penetapan kan? Kesucian untuk Allah. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Penafian. Semua aib dan kekurangan tidak ada. Kenapa? Suci. Bentuknya penetapan. Tapi hakikatnya apa? Pembersihan, pensucian dari semua hal-hal yang mengotori, mencacati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari situ para ulama membagi bahwa ternyata dalam Al-Qur'an sifat penafian terbagi dua lagi. Ada yang sifatnya tafsil, rinci, dan ada penafian yang sifatnya umum. Kalau yang sifatnya rinci tadi, dinafikan tidur, dinafikan ngantuk, dinafikan lemah. Ini namanya penafian yang rinci, tafsil. Ada penafian tapi bentuknya umum. Seperti tadi, subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan Allah untuknya. Seperti misalnya, laisa kamitslihi syai'. Ini penafian umum. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Paham? Rinci atau umum ini? Rinci atau umum? Umum. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam apanya? Pendengarannya, penglihatannya, dalam tangannya, dalam wajahnya. Semua sifat. Sama dengan subhanallah. Sama. Tapi kalau sifatnya rinci, langsung sifat itu dinafikan. Allah tidak ngantuk. Saya pahami? Subhanallah. Ini dua sifat bentuknya penafian dua-duanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sifatnya penafian. Tapi penafian yang umum. Kemudian wassalamun alal mursalin, kata Allah, dan maha selamat. Selamatlah Rasulnya. Dan keselamatan atas para Rasul. Keselamatan apa ini? Kata ahli nanti dijelaskan oleh Syekh. Maksudnya selamat lisannya para Rasul dari apa-apa yang disifatkan untuk Allah dari orang-orang yang ilhad. Berarti pas pendalilan Ibnu Taimiyah bahwa Allah yang paling benar ucapannya dan Allah lebih tahu tentang dirinya, makanya wajib kita imani sifat Allah dalam Al-Quran, dan wajib juga kita imani apa-apa yang disebutkan oleh para Rasul tentang Allah. Kenapa? Wassalamun alal mursalin, karena Rasul selamat, bersih dari pensifatan untuk Allah yang tidak ada sumbernya. Subhanallah. Persis sebagaimana beliau sebutkan. Dalilnya pas. Kemudian walhamdulillahirabbil alamin. Barulah setelah itu pujian bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Dalam ayat di atas, pada ayat di atas kata beliau, Allah sucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan al-mukhalifun, itu failnya ya. Al-mukhalifun,
orang-orang yang menyelisihi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sifatkan, yang mereka menyelisihi para rasul. Jadi Allah sucikan dirinya dari pensifatan orang-orang yang jahil. Seperti mereka mengatakan Allah punya anak, Trinitas, dan semisal itu. Uzair anak laki-laki Allah, malaikat anak perempuan Allah. Allah sucikan dirinya dari pensifatan itu. Wasallam alal mursalin, dan Allah dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala bersihkan, selamatkan para rasul. Kenapa kira-kira? Kata Syekh, li salamati, karena selamatnya mereka, maquluhu, dari apa-apa yang orang-orang Yahudi dan Nasrani ucapkan terhadap Allah. Selamat. Paham ya? Berarti kesimpulannya ketika para rasul sebutkan tentang Allah, pasti benar. Ingat, selama haditsnya sahih dari Nabi ya. Karena banyak juga ya, ada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hadits itu dilemahkan haditsnya. Ada yang diperselisihkan tentang kesohihannya. Ada yang disepakati tentang kelemahannya. Berarti intinya kita tidak bahas kalau itu lemah. Yang kita bahas ketika dari sisi periwayatan itu syah dari Nabi ya, tentang pensifatan tersebut untuk Allah, kita sandarkan seperti itu untuk Allah. Karena tidak mungkin Nabi mengada-ada tentang Allah. Disalamati maqalu minan naqsi wal aib, karena selamatnya mereka itu para rasul dari apa-apa yang mereka ucapkan. Ya. Dari kekurangan, dan selamat mereka dari aib. Maksudnya ucapan mereka itu maksum kalau dalam permasalahan ini. Ya. Dan itu sudah bahas ya tentang maksumnya para rasul, ada 3 pembahasan. Dosa besar, ya, tentang risalah, tentang hak Allah, tentang dosa besar, dosa kecil. Kalau tentang kabar tentang Allah, tentang kerasulan, tentang risalah mereka yang mereka sampaikan, ini maksum. Maksudnya apa? Mereka suci dari dusta, dari apa yang mereka sampaikan, tidak ada yang mereka sembunyikan. Ini suci di sini, maksum tentang risalah. Kedua, tentang dosa besar, ini juga sepakat, mereka maksum, terjaga, suci dari dosa besar. Yang ketiga, ini ada khilaf. Apakah para rasul itu suci, maksum dari dosa kecil? Sebagian ulama mengatakan mereka bersih dari dosa kecil, dan sebagian ulama mengatakan mereka terjatuh dalam dosa kecil. Ya, kalau apa yang kita dapat dalam Al-Quran, ini pendapat yang lebih dekat, bahwa kadang terjadi dari mereka kekeliruan. Seperti Nabi Musa membunuh, ya kan? Meninju orang tiba-tiba mati, tidak disengaja. Karena kuat beliau alaihissalam mati. Di situ dikatakan, inna hadza min amali syaitan. Sungguh ini amalan syaitan. Beliau minta ampun, diampuni oleh Allah. Nabi Adam memakan buah khuldi. Ya, dan seterusnya. Tapi langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Kata beliau rahimahullah, kita baca komentar dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah tentang ucapan Ibnu Taimiyah di atas yang kita sudah baca. Qauluhu fa innahu a'lam bi nafsihi wa bighairi akhir. Ucapan beliau di atas sampai kepada ucapan beliau yang paling bawah, tsumma rasulus shadiqul masdukun. Kata beliau, ini taklilun, ini sebab. Ya, sebab untuk apa ini? Sebab dalam rangka apa menyebutkan sebab? Dalam rangka menjelaskan keimanan ahli sunnah. Kenapa mereka iman sifat-sifat itu tanpa menyerupakan dengan makhluk? Mereka tetapkan tanpa mereka tolak. Karena itu tadi sebabnya. Allah lebih tahu tentang dirinya, dan para rasul pun ya jujur dan ucapannya dibenarkan. Makanya ahli sunnah mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ringkasnya. Taklil namanya itu, sebab. Ya. Sama kalau kita tanya kenapa kita dicipta? Apa ilahnya? Untuk apa? Apa ta'ah? Untuk beribadah, liya'budun. Nah begitu, untuk beribadah, karena ibadah. Jelas ya? Iya. Kata beliau ini ta'lil li sihhati madhhabis salaf fil iman bi jami' sifatil waridah fil kitab was sunnah. Ini adalah sebab taklil benarnya madhab ahli sunnah, madhab salaf dalam beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang warid, yang datang, yang syah, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ditanya kenapa madhab salaf yang benar dalam masalah sifat-sifat Allah, ini taklilnya. Tinggal dikuasai saja. Biar dari hafal bahasa Arabnya, penting paham. Karena itu tadi sebabnya. Jelas ya?
Nah, ini sebenarnya pendalilan akal sebenarnya, logika ini, logis. Tanpa kita sebutkan ayat-ayat tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah, ini saja. Datang ahli bidah. Kenapa kamu seperti itu beriman? Kenapa kamu imani semua itu tangan, jari, wajah, pendengaran, penglihatan? Jawab dengan ini. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Dan Allah sebutkan sifat itu untuk dirinya dalam Al-Quran. Dan dalam hadits Nabi sebutkan juga. Dan Nabi lebih tahu tentang Allah. Saya imani. Dan Nabi SAW itu bersih dari dusta tentang urusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti jujur, pasti benar. Baik. Fa innahu idza kana Allah azza wa jalla a'lam bi nafsi wa bi ghairihi. Kata beliau. Karena kan diurai ini ucapan ini, dijelaskan lebih sebaik gamblang lagi. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, karena kalau Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya selain Allah, wa kana asdaqahu qaulan wa ahsana haditsan, dan tambah lagi sifat itu. Apa itu? Allah adalah yang paling jujur ucapannya dan paling benar. Ditambah lagi, wa kana rusulu alaihi wassalatu wassalam shadiqina fi kulli ma yukhbiruna bi anhu. Ditambah lagi, para rasul itu semuanya adalah orang yang jujur pada apa-apa yang mereka khobarkan tentang Allah. Ma'sumin minal kadhib. Terjaga, suci mereka para rasul dari dusta alaihi, terhadap hal itu. Wal ikhbari anhu bima yukhaliful waqi', dan pengkhabaran dari para rasul itu jujur, bersih dari khabar-khabar yang yukhaliful waqi', yang menyelisihi kenyataan. Bersih. Saya ingat dengan riwayat orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, kami buka Taurat, kami baca, kami dapatkan Allah melipat langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangannya. Benar?" Kata sahabat, "Saya melihat Nabi tertawa sampai terlihat gigi taringnya." Maksudnya apa? Benar ucapan mereka. Sama dengan Al-Quran. Wassamawatu matawiyatun biyamini wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah. Langit-langit semuanya matawiyatun biyamini, dilipat dengan tangan kanan Allah, dan bumi semua digenggam dengan tangannya. Ternyata mereka dapatkan dalam Taurat begitu juga. Makanya mereka datang dengan keheranan. Betulkah ini wahai Muhammad? Nabi tertawa. Sekarang kan Nabi mengatakan, baru tahu ya? Gitu. Nabi tertawa, membenarkan ucapan mereka. Karena memang mereka dilihat dalam Taurat. Jelas ya? Baik. Kemudian wajaba ta'wil idzan fi babi sifati nafyan wa isbatan ala ma qalahu Allah wa qalahu Rasul wa qalahu rasuluhu alladzi huwa a'lamu khalqi bihi. Masyaallah. Sudah tadi kita katakan, kita sebutkan Allah seperti ini, Nabi seperti ini. Kalau begitu hasilnya apa? Itu kan mukadimah, ya kan? Allah paling tahu tentang dirinya dan Rasul terjaga dari dusta tentang Allah. Kalau begitu apa? Wajib ta'wilu idzan. Kalau begitu wajib kita takwil, bukan pakai ain ya, bukan takwil. Takwil maksudnya wajib kita tidak melenceng dari apa yang Allah ucapkan dan Rasul ucapkan. Wajib kita di situ. Tentang pembahasan sifat-sifat Allah. Entah itu penafian atau penetapan. Sudah tadi saya sebutkan penafian dan penetapan. Maksudnya apa? Apa yang Allah tetapkan. Dan apa yang Allah nafikan. Itu namanya kita ta'wil, kita betul-betul di atasnya. Kita tidak berpaling darinya. Itu yang dimaksud di sini kata beliau, ta'wil pakai ain, bukan pakai alif hamzah. Paham ya? Baik. Maksudnya ta'wil lurus di atasnya. Ya. Penetapan atau penafian. Karena Allah penetapan dan penafian terhadap apa-apa yang Allah ucapkan dan Rasul ucapkan. Di mana Rasul ini kata beliau a'lamu khalqihi bihi, makhluk yang paling tahu tentang Allah. Wa alla yutraka dzalika ila qawli man yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun, dan wajib untuk kita tidak meninggalkan ucapan Rasul, berpaling kepada ucapan orang-orang yang yaftarun, mengada-adakan tentang Allah, kedustaan tentang Allah,
kadzib. Dan mereka ucapkan atas Allah apa-apa yang mereka tidak tahu. Maksudnya sangat bodoh kita. Syekh ini apa ya? Disebutkan salah satu kebodohan. Mereka sudah yakin Rasul itu paling tahu tentang Allah. Ya. Tapi mereka lebih memilih ucapan manusia yang lain selain Nabi tentang Allah. Paham maksudnya? Begini. Nabi SAW tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun di atas langit. Jelas? Dari datang tahun, masa terus datang namanya sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, terus ke bawah muncul orang yang namanya Jaham bin Safwan. Mengatakan yang turun bukan Allah tapi wahyu, yang turun bukan Allah tapi malaikat. Coba lihat. Apa yang beliau katakan di sini? Wajib kita untuk tidak meninggalkan ucapan Nabi dan berpindah kepada ucapan manusia selain Nabi. Itu kan tarikohnya mereka. Mereka lebih mengedepankan ucapannya Jaham bin Safwan, pentolannya Jahmiyah, daripada ucapannya Nabi. Padahal sebelum Jaham bin Safwan lahir, Nabi sudah ucapkan bahwa Allah turun di langit dunia. Loh kok datang-datang Jaham bin Safwan mengatakan yang turun itu malaikat. Ada juga yang ikut. Ya kan? Ini yang beliau inginkan di sini. Sekarang siapa yang paling tahu tentang Allah? Mereka atau Nabi? Nabi SAW. Paham ya? Ini maksudnya. Jadi wajib kita tidak meninggalkan ucapan Nabi. Tetap pada ucapan Nabi SAW. Wa bayanu dzalika anna, ini penting, ini logika. Saya sudah bilang, ini sudah katakan bahwa Syekh Muhammad rahimahullah adalah orang yang cerdas. Dulu filsafat. Pakai akal dulu. Sekarang Allah berikan hidayah dan alhamdulillah beliau kokoh di atas sunnah, bantah filsafat Asy'ariyah dengan akal. Ya ini dikasih ini akal sekarang. Nah sekarang beliau bawa kita pada pendalilan logis yang logika. Kata beliau, wa bayanu dzalik, penjelasannya dari sisi akal, annal kalama innama taksuru dalalatuhu 'alal ma'anil muradah minhu li ahadin salasati asbab. Kata beliau, kalam itu ucapan manusia kurang maknanya, kurang pendalilannya, kurang bobotnya, kurang dipercaya, ya, kurang diterima dengan 3 sebab. Paham ini? Paham sampai sini dulu sebelum saya rinci 3 ini. Jadi beliau jelaskan kenapa ucapan Nabi wajib kita terima. Karena kekurang percayaan kita terhadap ucapan seseorang, ya, sehingga kita tolak ucapannya, itu ada 3 sebab. Pertama, imma li jahlil mutakallim wa adami ilmi bima yatakallamu bihi. Pertama, kita tahu orang yang berucap ini, kata beliau, bodoh, ya, dan tidak ada ilmu pada apa yang diucapkan. Misalnya kita tahu dia tukang bangunan, tidak sekolah, berbicara tentang penyakit dalam. Apa? Tidak sekolah baru ahli. Pasti tidak terima ucapannya. Kenapa? Tidak sekolah, tidak tahu tentang itu. Dia kasih obat orang, bahaya ini. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan 3 yang menghancurkan dunia. 3 orang yang menghancurkan dunia. Semuanya nisfu, setengah. Nisful alim, setengah alim. Yang keduanya nisfut tabib, setengah dokter. Iya. Saya lupa setengah yang satu ini. Yang saya ingat nisfut tabib. Nisfut tabib menghancurkan jasad-jasad manusia. Sakit kepala, sakit kepala aku, dikasih obat asam lambung. Dikasih obat paru-paru. Salah, jelas. Ya kan? Sakit ini, dikasih obat yang salah. Hancur tubuh manusia. Nisful alim, setengah alim, berfatwa tanpa ilmu, hancur agama, hancur dunia, semuanya hancur. Jelas ya? Baik. Nah, ini pertama. Kita tidak terima ucapan seorang, ya, kurang karena ini tadi. Karena kita tahu bahwa dia berucap pada apa-apa yang dia tidak ilmu di situ, berucap sembarangan. Kedua, wa imma li adami fasahatihi wa qudrati alal bayan. Kita tidak terima ucapannya karena kita tahu dia ini orang yang li adami fasahati, orang yang tidak fasih berucap dan tidak ada kemampuan dalam menjelaskan. Maksudnya begini, kita tahu ini orang bagus pemahamannya, paham dia, tapi ketika menyampaikan
ketika melempar kalimat itu tidak bisa. Kira-kira apa tanggapan kita dan ucapannya? Jangan sampai salah menyampaikan ini orang. Yang dia pahami B tapi yang disampaikan A. Ya kan? Kan kita tahu orangnya. Dia ini suka kalau kita salah bicara. Ya, suka salah bicara. Sering salah ucap. Yang ada apa? Klarifikasi terus. Maaf. Kemarin saya salah. Kenapa? Karena memang terkenal dia suka salah bicara. Makanya diam saja. Ya kan? Ini tidak ada kepastian dan tidak ada kemampuan dalam mengucap. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk mendatangi Firaun, doanya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maksudnya sabarkan saya di sini. Jangan sempitkan. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku dalam berdakwah. Ini orang yang paling kejam ini yang pernah hidup. Firaun. Ya. Kemudian yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkanlah simpul ikatan pada lisanku. Maksudnya apa? Buatlah saya dalam berbicara ini jelas, fasih, ya, agar dia paham. Makanya setelahnya yafqahu qawli, dan buatlah dia paham tentang ucapanku. Karena memang inti dari dakwah ajakan adalah dia paham. Nah, bagaimana kalau cara menyampaikannya tidak bisa? Nah, ini berarti kita bisa tolak kabarnya. Ketiga, wa imma likadhibihi wa ghishi wa tadlisi. Ini yang terakhir, yang paling sering. Ketiga, karena mungkin dia adalah sering berdusta. Wa ghish, sering menipu. Menjual. Asli nih Pak. Ini bukan KW, ini asli, padahal KW. Hah? Bersumpah lagi demi Allah ini asli. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid menyebutkan itu termasuk hal yang mencacati tauhid. Ketika bersumpah sama Allah, mudah dalam bersumpah. Ada haditsnya. Jangan kalian bersumpah dengan nama Allah untuk membuat barang kalian laku. Dalam hadits. Sedikit-sedikit demi Allah asli padahal KW. Hah? Demi Allah ini modalnya mi padahal tidak. Modalnya mi tidak sampai, modalnya mi padahal bukan. Kalau udah mau bilang jangan bilang begitu. Daripada bohong. Ya kan? Taib. Ini 3 perhatian. Dia dusta, gish sedang menipu, wa tadlis. Sering tadlis. Tadlis itu kata Syu'bah rahimahullah, akhul kadzib, saudara kandung bohong. Itu tadlis. Paham? Nah, itu tadlis. Ya. Mirip bohong. Tadlis itu. Misalnya begini. Tidak perlu saya jelaskan tadlis. Nanti antum bingung lagi. Yang penting paham saja tadlis itu mirip bohong. Sama dengan bohong. Karena ini tadlis istilah dalam mustalah hadits, dalam periwayatan hadits, dalam menyampaikan hadits. Ada istilah tadlis. Ya. Tapi mirip bohong. Tapi bukan bohong. Saya jelaskan, paham? Mau saya jelaskan? Misalnya begini. Saya mendengar dari Syekh Muhammad Al-Imam hadits. Syekh Muhammad Al-Imam dengarkan dari Syekh Mukbil. Paham? Jelas? Paham ini? Berarti sanadnya saya dengarkan dari Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Muhammad Al-Imam mendengarkan dari Syekh Mukbil. Syekh Mukbil mengatakan al-hizbiyatu masakhah. Hizbiyah adalah sesuatu yang akan hilang dari muka bumi. Jelas? Ini ucapan Syekh Mukbil. Saya dengarkan dari Syekh Muhammad Al-Imam, guru kami, dan dari Syekh Mukbil. Ketika saya sampaikan kepada kalian, saya pakai kata yang ada kemungkinan kalian fahami, saya dengarkan langsung atau tidak. Saya katakan, ya ikhwani, wahai murid-muridku, dari Syekh Muhammad Al-Imam, pakai dari Syekh Muhammad Al-Imam, dari Syekh Mukbil mengatakan al-hizbi masakho. Saya katakan dari. Saya tanya, betul tidak dari Syekh Mukbil? Betul tidak dari Syekh Mukbil? Betul. Tapi kan kalau saya katakan dari Syekh Mukbil, pasti, wah Ustaz bertemu dengan Syekh Mukbil. Padahal tidak. Supaya kalian tahu bahwa saya dengar langsung, padahal tidak. Saya hilangkan Syekh Muhammad Al-Imam. Saya pakai kata an. Kalau an ada kemungkinan dengar langsung, ada perantara kemungkinannya. Paham ini? Itu tadlis. Supaya orang tahu bahwa saya dengarkan langsung. Itu tadlis. Makanya dalam mustalah hadits, ilmu mustalah hadits, banyak para imam salaf yang keras dengan tadlis. Kata Syu'bah, li'an azni ahabbu min an udallis.
Saya berzina lebih baik, saya lebih suka daripada saya mutadlis. Karena kenapa? Ditanya kenapa? Karena tadlis itu akhul kadhib. Saudaranya bohong. Kenapa kau sebutkan Syekh Imam saja dari Syekh Mukbil? Nah, sebagian ahli dulu melakukan tadlis supaya tidak disebut gurunya, karena gurunya ini orang yang doif hafalannya. Jadi dia jatuhkan gurunya, dia langsung ke guru-gurunya, tapi dengan kalimat an. Tapi kalau dia katakan haddatsani Syekh Mukbil, telah menceritakan kepada Syekh Mukbil, pasti bohong. Ya kan? Makanya kata dari. Bisa benar, bisa tidak. Bisa dengarkan langsung, bisa ada perantara. Bisa dipahami ya? Ain tadlis. Pokoknya dia mirip bohong, tapi bukan bohong. Ya, enggak ada seperti itu. Iya. Jadi ini tiga. Apa tadi sebabnya? Dia bodoh dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian dia tidak fasih dalam menjelaskan, atau kadang salah ucap. Bukan kadang, memang sering salah ucap. Yang ketiga, dia sering bohong dan sering menipu. Nah, wa nususul kitabi was sunnati bari'atun min hadhil umuri thalatha min kulli wajhin. Dalam Al-Qur'an, ucapan Allah, dalam hadits ucapan Nabi, semuanya bersih dari tiga itu. Bisa dipahami? Hah? Kita katakan ketika Nabi ucapkan, pasti kita yakin bahwa Nabi lebih tahu tentang apa yang Nabi ucapkan. Apalagi tentang Allah. Jelas? Dan kita tahu bahwa Nabi adalah yang paling sahih, yang paling fasih dalam berucap. Tidak salah-salah. Bahkan Nabi yang mengatakan, utitu bijawami'il kalim. Saya diutus oleh Allah dengan jawami'il kalim. Apa jawami'il kalim? Ringkas, padat, tepat. Itu jawami'il kalim. Makanya kita melihat ya kenapa ucapan-ucapan para salaf semakin dulu, semakin mundur ke belakang, semakin hikmah ucapannya. Ringkas, tapi datang orang belakang dia syarah berlembar-lembar berkitab-kitab. Mereka cuma satu kata, dua kata, ya, butuh disyarah lebar-lebar. Ya kan? Coba melihat ucapannya Nabi. Ad-dinun nasihah. Dua kata. Agama adalah kebaikan seluruhnya. Syarah nih. Bahas sholat, bahas puasa, zakat, haji, semua itu dalam agama. Cuma ad-dinun nasihah. Itu jawami'ul kalim namanya. Apalagi Nabi mau salah-salah dalam berucap tentang wahyu Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tiga, bohong. Ini lebih tidak mungkin lagi Nabi mau berbohong. Berarti apa? Kembali kepada pembahasan kita. Wajib terima dengan apa yang ada. Kalau orang lain, jangan coba-coba. Hah? Ya. Ada hawa nafsu yang bercampur, ada ego di situ. Pokoknya banyak sebab-sebab. Kita tidak mempercayai khabarnya. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ketika datang khabar dari orang fasik, kita lihat dia pelaku maksiat, beriman dosa, bermaksiat. Jangan tolak juga, jangan terima juga, tabayyanu. Ini tersebar ada kata tabayyun. Tabayyun dulu akhi baru bicara. Nah itu dia. Tabayyun. Fatabayyanu. Ya, in ja'akum fasikun. Tapi kata Allah yang kita tabayyun dari orang fasik. Fasik itu yang sudah terang-terangan menjaharkan maksiatnya. Jelas dia pendosa, suka minum khamar, fasik. Datang bawa khabar, tabayyun dulu. Ya kan itu adab kita. Sudah adzan ya? Taib, sedikit lagi dua baris. Kata beliau, wa kalamu rasulihi fi ghayatil wuduhi wal bayan. Ucapan Rasul Allah berada pada puncak wuduh, puncak kefasihan dan puncak kejelasan. Kama annahul mathalul a'la fi sidqi wal mutabaqah lil waqi. Sebagaimana ya ucapan Nabi SAW itu permisalan yang tinggi dalam kejujuran dan kesesuaiannya dengan kenyataan. Mutabaqatul waqi. Nabi yang paling sesuai dengan kenyataan. Belum terjadi saja Nabi sudah kabarkan dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Nabi kabarkan bahwa nanti akan banyak perempuan daripada laki-laki di akhir zaman. Jelas terjadi. Ya, makanya kita dibolehkan menikah 4. Ya? Satu saya belum habis. Taib, karena memang jumlahnya lebih banyak. Jelas ya? Lebih banyak. Nabi kabarkan sudah itu. Lebih banyak jumlah perempuan daripada laki-laki. Dan masih banyak lagi yang Nabi kabarkan dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Taib.
Lisudurihi an kamalil ilmi bin nisabil kharijiyah. Iya, karena keluar kalimat itu kalimatnya Nabi dari kesempurnaan ilmu dengan nisabil kharijiyah. Itu dengan ilmu tentang nisabil kharijiyah, apa-apa yang terjadi. Itu nisabil kharijiyah. Apa-apa yang ada, mewujud. Nabi yang lebih tahu. Dan Allah itu ada, mewujud. Dan Nabi lebih tahu tentang itu. Urusan agama ya. Ada urusan dunia, ya mungkin kita lebih tahu daripada ya Nabi SAW. Urusan dunia, handphone misalnya. Makanya Nabi katakan, antum a'lamu. Nabi sandarkan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silahkan kalian mau apa. Ya kan? Tentang urusan dunia ini. Tapi urusan agama, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa kadzalika sadirun an tamamin nush. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul dari kesempurnaan kesempurnaan keinginan baik kepada umat. Kita ingin baik dengan diri kita ingin baik dengan teman kita, Nabi yang lebih ingin baik dan kita semua. Jelas itu nus namanya. Wasyafaqah, demikian pula kalimat Nabi itu tentang agama Allah, tentang agama ini muncul dari ya kesempurnaan syafaqah, kasih sayangnya. Subhanallah. Ya, beda kalau seorang ya kalau manusia menyampaikan kepada teman kita orang lain, kepada orang yang kita setengah-setengah hati juga sampaikan. Ya, kadang kita benci dia. Jadi kalau kita kabarkan, ini ambil ini khabar. Ya, mau salam benar terima saja. Ya kan, karena terserah aku mau celaka terserah. Kan begitu. Tidak ada syafaqah. Ya, makanya kita tidak pedulikan khabar yang kita sampaikan biar dia celaka. Tapi Nabi tidak. Nabi sampaikan tentang urusan agama, tentang Allah apalagi, itu keluar dari sifat syafaqah, kasih sayang beliau kepada kita. Maksudnya apa? Tidak akan pernah bohong. Jelas ya? Baik, wal hirs ala hidayatil khalq wa irsyadihim, dan Nabi juga adalah orang yang paling semangat tentang hidayah kepada makhluk. Petunjuk untuk makhluk. Mengalahkan semangat kita agar kita mendapatkan hidayah untuk diri kita. Iya. Maka kata beliau faqad jitama'at lahul umuru thalathah lati hiya anasirul dalalah wa ifham ala akmali wajh. Maka kalau begitu terkumpullah semua tiga perkara itu yang lawan dari yang ketiga tadi. Kalau kita balik yang ketiga tadi apa? Bodoh kan? Lawannya apa? Paling tahu. Yang kedua tidak fasih dalam berucap dan tidak mampu menjelaskan. Lawannya apa? Fasih dan paling mampu dalam menjelaskan. Yang ketiga apa? Lawannya apa? Jujur. Sempurna tiga lawan yang tadi kepada Nabi. Jelas ya? Dan itu adalah sumber pendalilan. Baik. Cukup dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ini masih ada beberapa tapi sudah 7:30. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.